Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menaikkan sebuah deklarasi dalam pertemuan lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Deklarasi itu berjudul Deklarasi Bersama Istiqlal 2024, meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Paus Fransiskus menandatangani deklarasi Istiqlal bersama tokoh-tokoh lintas agama dan penghayat kepercayaan dalam kunjungannya ke Masjid Istiqlal pada Kamis 5 September 2024. Secara simbolis, Paus Fransiskus membubuhi tanda tangan bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar setelah isi deklarasi dibacakan. Deklarasi bersama ini dilatari oleh dua krisis serius global, yakni fenomena dehumanisasi dengan meluasnya kekerasan dan konflik berdarah yang justru kerap memperalat agama, serta eksploitasi yang semakin masif terhadap lingkungan hidup dan mengakibatkan krisis iklim. Adapun deklarasi itu menyuarakan terkait yang pertama, nilai-nilai yang dianut oleh tradisi agama-agama kita harus dimajukan secara efektif untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian yang melanda dunia kita. Sejatinya nilai-nilai agama harus diarahkan untuk meningkatkan budaya hormat, martabat bela rasa, rekonsiliasi, dan solidaritas persaudaraan untuk mengatasi dehumanisasi dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, yakni para pemimpin negara khususnya terinspirasi oleh narasi dan tradisi rohani masing-masing harus bekerja sama dalam menanggapi krisis-krisis tersebut, mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan yang tepat. Yang ketiga, yakni oleh karena terdapat satu keluarga umat manusia di seluruh dunia, dialog antar umat agama harus diakui sebagai sebuah sarana yang efektif untuk menyelesaikan konflik lokal, regional, dan internasional, terutama konflik yang dipicu oleh penyalahgunaan agama. Selain itu, keyakinan dan ritual-ritual agama kita memiliki kapasitas khusus untuk menyentuh hati manusia. Dengan demikian menumbuhkan rasa hormat yang lebih dalam kepada martabat manusia. Dan yang terakhir yakni menyadari bahwa lingkungan hidup yang sehat, damai, dan harmonis sangat penting menjadi hamba Allah dan pemelihara ciptaan yang sejati. Kami dengan tulus mengimbau semua orang yang berkehendak baik untuk mengambil tindakan tegas guna menjaga keutuhan lingkungan hidup dan sumber dayanya, karena kita telah mewarisinya dari generasi sebelumnya dan berharap untuk dapat meneruskannya kepada anak cucu kita. Pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Paus Fransiskus mengapresiasi keberadaan terowongan ini yang mampu membantu umat manusia dari tradisi keagamaan yang berbeda-beda untuk menyeberangi kegelapan menuju dunia yang terang. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus memberkati terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral yang berasal di sisi Masjid Istiqlal pada Kamis 5 September 2024. Paus Fransiskus mengapresiasi keberadaan terowongan yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral tersebut. Terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral ini digagas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diresmikan pada 7 Januari 2021. Terowongan sepanjang 33,8 meter ini terdapat diorama yang menampilkan potret toleransi kemanusiaan yang diharapkan semakin mempererat persaudaraan, persatuan dalam kebinekaan, serta silaturahmi dan toleransi antar umat beragama yang mendukung semangat kebangsaan. Dalam kunjungannya, Paus Fransiskus mengungkapkan terdapat filosofi di balik sebuah terowongan, di mana umumnya terowongan merupakan lorong yang gelap terlebih bila dilalui sendirian. Namun berbeda dengan terowongan silaturahmi ini yang membantu umat dari tradisi keagamaan yang berbeda-beda untuk menyeberangi kegelapan menuju dunia yang terang. Untuk itu, Paus Fransiskus berharap terowongan silaturahmi ini bisa menjadi wadah antar umat beragama untuk melalui perjalanan bersama dan mewujudkan persahabatan yang mengantarkan umat manusia menuju dunia yang terang benderang. Paus Fransiskus optimistis bahwa umat manusia bisa hidup dalam kerukunan dan kedamaian, juga saling terbuka dan bisa menjadi simbol kehidupan bersama yang damai dan mencirikan bangsa Indonesia.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam rapat koordinasi nasional stunting menyampaikan harapannya agar pemerintahan selanjutnya dapat melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program penurunan stunting yang telah berjalan 5 tahun dan menunjukkan hasil signifikan. Stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir. Program penurunan stunting sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan program pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam rapat koordinasi nasional stunting di Jakarta mengimbau agar pemerintahan berikutnya bisa meneruskan program prevalensi stunting yang sudah berjalan saat ini agar target penurunan stunting dapat tercapai. Angka prevalensi stunting dari tahun 2018 hingga 2023 turun signifikan dari 30% menjadi 21%. Angka ini menunjukkan pemerintah berhasil menekan penurunan stunting sebesar 1,85% setiap tahunnya. Di kesempatan yang sama, Wapres berpesan kepada pemangku kepentingan terkait agar memperhatikan sejumlah hal untuk mencapai target penurunan stunting di Indonesia. Wapres berpesan agar evaluasi program saat ini dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan program tahun depan. Kedua, penguatan koordinasi lintas sektor baik pusat dan daerah. Dan ketiga, sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat. Wapres menilai masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman keliru tentang stunting. Menutup pidatonya, Wapres memberikan penghargaan secara simbolis kepada pemerintah daerah yang telah berjuang keras dalam menurunkan angka stunting. Untuk mewujudkan hal ini, tentu saja program yang sudah disusun harus dilanjutkan secara konsisten dan penuh komitmen oleh seluruh pimpinan. Kita menyadari bahwa peran pemimpin dalam pelaksanaan program sangatlah penting yang akan sangat mempengaruhi hasil yang dicapai setiap periodenya. Ke depan, saya sangat berharap jajaran pemimpin pemerintahan baru dapat terus berkomitmen melanjutkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan menjaga hasil yang sudah dicapai sebelumnya. Akan lebih baik lagi jika dapat melampaui pencapaian pada periode sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebutkan ada beberapa faktor penting yang harus ditingkatkan dalam hal mengejar target penanganan stunting di Indonesia, seperti memastikan ibu hamil KEK mendapatkan sumber gizi yang mencukupi hingga imunisasi dasar lengkap bagi anak balita. Dalam laporannya pada Rapat Koordinasi Nasional Stunting di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Rabu 4 September 2024, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan, saat ini pemerintah tengah gencar meningkatkan capaian beberapa indikator percepatan penurunan stunting yang memerlukan percepatan khusus. Dari 9 layanan intervensi spesifik penurunan stunting pada triwulan kedua tahun 2024, terdapat 4 indikator yang memerlukan perhatian serius, seperti asupan gizi ibu hamil KEK, pemantauan pertumbuhan balita, balita gizi kurang mendapat pemberian makanan tambahan, dan anak balita mendapat imunisasi dasar lengkap. Menko PMK menyebutkan dari prevalensi stunting 21,5% pada 2023, Indonesia ditargetkan mencapai angka prevalensi stunting 14% pada akhir 2024. Oleh karena itu perlunya akselerasi untuk dapat mencapai target tersebut, maka dibutuhkan penurunan 7,5% dari angka 21,5% pada 2023. Menko Muhadjir mendorong semua pihak untuk dapat bekerja sama meningkatkan capaian intervensi spesifik dan sensitif, terutama pada indikator-indikator dengan capaian yang masih rendah. Berdasar laporan 9 layanan intervensi spesifik pada triwulan kedua tahun 2024, terdapat 2 indikator yang on the track, yakni 1. Ibu hamil konsumsi tablet tambah darah, 2. Anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI. Sementara itu masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian serius, yaitu ibu hamil KEK atau KEK mendapatkan asupan gizi, 2. Anak balita dipantau pertumbuhan, 3. Balita gizi kurang mendapatkan PMT, serta yang terakhir anak balita mendapat imunisasi dasar lengkap. Jadi masih ada 4 hal yang harus mendapatkan perhatian kepada kita semua di lapangan, seperti yang telah sebutkan tadi.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.